Welcome back to my channel teman-teman semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Turupin aja. Sekarang kita akan membahas tentang kartu remi. Jadi kan 2 episode kemarin tuh Narasumber per Google sudah membahas topik atau kejadian yang sangat berat gitu kan. Dari kasus pembunuhan hingga praktik kanibalisme. Nah, kali ini kita akan bahas yang ringan-ringan aja ya teman-teman. Kartu remi. Familiar kan, kartu remi ini pastinya sering banget atau pernah teman-teman mainin gitu kan. Permainan legenda ini sekarang masih banyak dimainkan. Kartu remi sering kita pakai untuk permainan baik itu poker, remi box, atau sejenisnya. Kartu remi ini digunakan untuk mengadu ketangkasan sama teman atau ada yang menggunakan juga kartu ini untuk bermain sulap. Nah, jadi kartu remi ini terdiri dari 4 jenis gitu kan. Ada skop atau spade, ada hati atau heart, wajik atau diamond, dan keriting atau club. Setiap jenis dimulai dari angka 1 sampai 10, lalu jack, queen, dan king. Semua berjumlah 13, maka totalnya ada 52 kartu. Ditambah joker menjadi 53 buah, teman-teman. Tapi pertanyaannya, dari manakah asal kartu itu berasal? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang kartu remi ini, alangkah baiknya buat teman semua yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, lalu jangan lupa nyalain notifikasinya juga, dan langsung saja inilah narasumber from Google. Nah, jadi kita akan ulas dulu nih teman-teman tentang dari mana permainan kartu ini mulai berlangsung gitu kan. Pertama kali yang mainin gitu kan. Nah, jadi permainan kartu ini diduga kuat berawal dari Cina. Dan ini baru dugaan ya teman-teman. Selama zaman dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi, permainan ini mulai berkembang. Kemudian saat pemerintahan dinasti Ming, kartu mulai memiliki gambar figur manusia, teman-teman. Permainan kartu lalu menyebar ke seluruh Asia, termasuk kerajaan Islam. Karena kerajaan Islam pernah menaklukkan Eropa, maka permainan kartu pun ikut menyebar. Nah, yang mula-mula membagi kartu menjadi skop, hati, wajik, dan keriting adalah Prancis, teman-teman. Dan kartu tertinggi dalam kartu remi adalah King, yang mana kartu King merupakan lambang yang menggambarkan 4 raja hebat yang pernah ada dalam sejarah. Lalu siapa saja sih raja-raja yang melambangkan King di kartu remi yang sering teman-teman mainkan ini gitu kan. Mulai dari Speed, Diamond, Heart, dan Club. Jadi narasumber Google nemu informasi tentang hal tersebut. Langsung saja kita akan bahas teman-teman. Yang pertama ada King of Speed atau King Scope. King of Speed digambarkan sebagai Raja David atau Daud dari Israel, tokoh dalam Alkitab Ibrani yang merupakan raja yang berhati suci yang lahir dari Bethlehem dan meninggal di Yerusalem. Semenjak masih muda, beliau telah menyertai tentara Bani Israel di bawah pimpinan Raja Talut melawan pasukan yang dipimpin Raja Jalut atau Goliat. Daudlah yang berhasil mengalahkan Raja Jalut sehingga dipuji sebagai pahlawan perang. Setelah Raja Talut meninggal, Daud menggantikannya sebagai raja. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Daud sebagai nabi dan rasulnya gitu kan. Lalu kepadanya lah diturunkan kitab Jabur dan ia memiliki sejumlah mukjizat itu kan. Di antaranya yaitu kecerdasan akal, mengerti bahasa burung, dan melembutkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Dan Nabi Daud juga memiliki suara yang paling merdu dari semua suara umat manusia, teman-teman. Nabi Daud meninggal dalam usia 100 tahun dan dikebumikan di Baitul Maqdis. Next. Oke, next kita ke kartu yang kedua. Ada King of Diamond atau King Wajik. King of Diamond digambarkan sebagai sosok Julius Caesar, seorang diktator Romawi yang membawa Roma pada masa kejayaan. Gaius Julius Caesar adalah seorang pemimpin militer dan politikus Romawi yang kekuasaannya terhadap Gallia Komata yang memperluas dunia Romawi hingga Oceanus Atlanticus. Dia melancarkan serangan Romawi pertama kali ke Britania dan memperkenalkan pengaruh Romawi terhadap Gaul. Gaul itu adalah Prancis masa kini gitu kan. Namanya dulu itu Gaul, teman-teman. Sebuah pencapaian yang akibat langsungnya masih terlihat hingga sampai kini.
Julius Caesar bertarung dan memenangkan sebuah perang saudara yang menjadikannya penguasa terhebat dunia Romawi dan memulai reformasi besar-besaran terhadap masyarakat dan pemerintahan Romawi, teman-teman. Dia menjadi diktator seumur hidup dan memusatkan pemerintahan yang makin melemah dalam republik tersebut. Caesar meninggal dunia pada 15 Maret 44 sebelum Masehi akibat ditusuk hingga mati oleh Marcus Junius Brutus dan beberapa senator Romawi lainnya. Aksi pembunuhan terhadapnya menjadi pemicu perang saudara kedua yang menjadi akhir Republik Romawi dan awal mula kekaisaran Romawi gitu kan, yang dipimpin di bawah kekuasaan cucu lelaki dan putra angkatnya yaitu Kaisar Augustus. Kampanye militer Julius Caesar diketahui secara mendetail melalui tulisannya sendiri, teman-teman. Dan ada banyak dari kisah hidupnya itu yang direkam oleh sejarawan. Sejarawan yang merekamnya itu seperti Gaius Suetonius, Tranquilius, Mestrius Plutarch, dan Lucius Cassius Dio. Gitu ya, teman-teman. Next kita ke kartu yang ketiga. Ada Karel Agung, adalah raja kaum Frank. Ia dinobatkan sebagai Imperator Augustus di Roma pada hari Natal pada sekitaran tahun 800-an oleh Paus Leo ketiga dan karenanya dianggap merupakan pendiri kekaisaran Romawi Suci dengan gelar Karel I. Melalui penaklukan dan pertahanan, ia mengukuhkan dan mengembangkan kekuasaannya, teman-teman, hingga meliputi sebagian besar Eropa Barat, teman-teman. Lalu ia juga sering dianggap merupakan sebagai bapak pendiri Prancis dan Jerman. Bahkan kadang ada yang menyebutkan beliau adalah sebagai bapak pendiri Eropa. Ia adalah kaisar pertama di barat sejak runtuhnya kekaisaran Romawi, teman-teman. Saat memulai pemerintah pada tahun 768, Karel bertahta bersama dengan adiknya yang bernama Carloman. Karel mendapatkan wilayah barat dan utara yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan Carloman mendapatkan wilayah timur dan selatan. Akan tetapi, mereka tidak akur satu dengan yang lain. Ketegangan mereka membuat kekhawatiran akan pecahnya perang di antara mereka. Nah, Karel Agung ini merupakan salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Eropa, teman-teman. Kemunculan Karel sebagai raja pengen membawa harapan baru bagi dunia barat yang telah lama mengalami keterpurukan pada abad pertengahan. Pengaruh kuatnya di bidang politik dan sosial membuatnya digelari sebagai Bapak Eropa. Penggunaan kekuatan militer dan kemampuannya untuk berimprovisasi menggunakan sistem baru memperluas Eropa Barat yang sedang berjuang menuju sebuah kerajaan yang kuat, teman-teman. Karel membentuk kembali Eropa abad pertengahan awal dengan menyatukan sebagian besar Kristen Latin dan berkontribusi terhadap pelestarian pembelajaran bahasa Latin klasik. Dengan demikian, ia meletakkan fondasi untuk perkembangan politik dan budaya di Eropa selama berabad-abad yang akan datang. Dan ia adalah termasuk di antara orang-orang yang paling penting dan berpengaruh di dunia, teman-teman. Next. Kita ke kartu King yang keempat. Ada King of Club atau King Kriting. King Kriting ini mengambil dari sosok Alexander the Great. Alexander the Great, Raja Makedonia, kerajaan terbesar yang pernah ada di sejarah kuno, teman-teman. Alexander Agung adalah orang penakluk asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Jadi emang udah nggak diragukan lagi lah soal cara memimpin si Alexander ini gitu kan. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompey, dan Caesar dari Romawi yang kita udah bahas tadi gitu kan. Dan Napoleon juga terinspirasi dari beliau. Dalam masa pemerintahannya yang sangat singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Nah, Alexander Agung ini lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di kota Pella, ibu kota dari kerajaan Makedonia. Alexander merupakan putra dari Raja Makedonia pada saat itu, Philippus II, dan istri keempatnya yang bernama Olympias. Alexander yang hidup di lingkungan kerajaan dididik oleh seorang filsuf terkenal atas perintah ayahnya, yaitu Aristoteles. Pastinya teman-teman pernah dengar kan tentang nama Aristoteles ini gitu kan. Pasti kalian pernah dengar. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander diperkenalkan dengan berbagai bidang ilmu, teman-teman.
Jadi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat diajarkan oleh Aristoteles ini, seperti moral, filsafat, agama, obat-obatan, logika, dan seni. Masa berguru Alexander ini kepada Aristoteles usai ketika atau berakhir ketika Alexander memasuki usia 16 tahun, teman-teman. Pada saat itu Alexander dipercaya oleh ayahnya untuk memegang kekuasaan kerajaan. Sementara dikarenakan ayahnya pergi berperang melawan kerajaan Bizantium, Alexander yang pada saat itu baru pertama kali dilimpahkan tanggung jawab memimpin kerajaan langsung mendapatkan pemberontakan dari orang-orang Maedi. Namun dengan semangat jiwa mudanya pada waktu itu gitu kan, si Alexander ini langsung mengirimkan pasukan militer untuk membasmi para pemberontak agar tidak meluas, dan upayanya tersebut berhasil, teman-teman. Berhasil gitu kan. Sekembalinya Raja Filipus dari Bizantium dan mengetahui keberhasilan anaknya tersebut, ia lantas memberikan sejumlah prajurit yang cukup terlatih untuk memberantas pemberontakan di wilayah lainnya, teman-teman. Dan ada suatu cerita nih, dikutip dari buku perang gitu kan, perang-perang hebat sepanjang sejarah yang ditulis oleh Orija Aditama dan Kenju Alparendra gitu, Alparendra. Filipus diserang secara tiba-tiba oleh pimpinan pasukan pengawalnya sendiri yang bernama Pausanias. Serangan tersebut mengakibatkan Raja Makedonia tersebut tewas. Pausanias sendiri tewas dibunuh oleh sahabat Alexandria ketika hendak kabur. Akibat peristiwa tersebut, maka diangkatlah Alexander menjadi Raja Makedonia, yang mana pada saat itu ia berusia belum lebih 20 tahun, teman-teman. Gokil. Nah, dikutip dari buku yang sama, jumlah pasukan Makedonia pada saat itu terdiri dari 48.000 anggota infanteri, 6.100 anggota kavaleri, serta armada laut sebanyak 120 buah kapal dengan 38.000 prajurit, teman-teman. Jumlah pasukan yang banyak ini bukan hanya dari Makedonia saja. Namun, ada gabungan juga dari beberapa wilayah yang sebelumnya dapat ditaklukkan ketika pemberontakan, gitu kan. Nah, itulah tadi teman-teman keempat raja yang digambarkan pada kartu King. Queen dan Jack gimana nih menurut teman-teman? Apa perlu dibahas juga? Dan kali aja ada yang salah dalam penyampaian, atau buat teman-teman yang mau nambahin tentang pembahasan kartu King tadi, kalian bisa dan boleh banget tinggalkan opini atau pendapat teman-teman di kolom komentar ya. So, segitu aja video kali ini. So, thanks for watching. See you next video.